Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Putri Pujaisyah dengan NIM 23501911027 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berjudul Isolation of Flavonoids and Flavonoid Glycoside from Myrcene africana and their Inhibitory Activities against Mushroom Tyrosine. Sebagai pendahuluan, melanin merupakan pigmen yang dihasilkan oleh sel melanosit yang berperan dalam menentukan warna kulit, rambut, dan mata. Selain itu, melanin juga berfungsi sebagai pelindung kulit dari paparan radiasi ultraviolet dengan cara menyerap sinar UV serta menetralkan spesies oksigen reaktif. Namun, paparan sinar UV yang berlebihan dapat meningkatkan pembentukan spesies oksigen reaktif yang kemudian memicu proses melanogenesis. Kondisi ini menyebabkan produksi melanin menjadi berlebih sehingga dapat menimbulkan hiperpigmentasi pada kulit. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut adalah dengan menghambat aktivitas enzim tirosin, yaitu enzim yang berperan penting dalam tahap awal pembentukan melanin. Oleh karena itu, senyawa yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan sekaligus inhibitor tirosin berpotensi dikembangkan sebagai agen dipigmentasi. Selanjutnya, tanaman Myricin africana. Myricin africana merupakan tanaman semak yang termasuk ke dalam famili Myricinaceae dan banyak ditemukan di wilayah Afrika Selatan serta beberapa daerah di Eropa. Tanaman ini telah lama dimanfaatkan sebagai tanaman obat tradisional oleh masyarakat setempat. Dalam penelitian ini, bagian tanaman yang digunakan adalah bagian pucuk atau shoot yang dikumpulkan dari kebun botani University of Pretoria pada bulan Januari 2013. Sampel tanaman tersebut telah diidentifikasi di Herbarium Switchcard dan disimpan sebagai spesimen dengan nomor voucher tertentu. Penggunaan bagian pucuk tanaman dalam penelitian itu bertujuan untuk mengevaluasi kandungan senyawa yang terdapat pada bagian tersebut, khususnya senyawa metabolit sekunder yang berpotensi memiliki aktivitas biologis. Kandungan dan pemanfaatannya, tanaman Myricin africana diketahui mengandung berbagai metabolit sekunder seperti flavonoid, benzoquinone, dan triterpenoid. Di antara senyawa tersebut, flavonoid menjadi fokus utama karena diketahui memiliki aktivitas sebagai antioksidan dan inhibitor tirosin. Oleh karena itu, tanaman Myricin africana dipilih dalam penelitian ini untuk dilakukan isolasi senyawa dari ekstrak metanol bagian pucuknya melalui proses fraksinasi yang dipandu oleh uji bioaktivasi atau bioassay guide fractionation. Secara tradisional, tanaman ini digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan kulit seperti jerawat, pigmentasi, dan luka. Selain itu, tanaman ini juga digunakan sebagai pembersih darah serta untuk mengatasi beberapa penyakit lain seperti diare, rematik, dan alergi kulit. Melalui proses tersebut, penelitian ini berhasil mengisolasi satu senyawa baru serta 11 senyawa yang telah dikenal sebelumnya dari ekstrak metanol pucuk Myricin africana. Senyawa-senyawa tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui struktur kimia serta aktivitas biologisnya. Pada aktivitas flavonoid, flavonoid itu merupakan salah satu golongan metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada tanaman dan memiliki berbagai aktivitas biologis. Senyawa ini dikenal memiliki aktivitas sebagai antioksidan karena mampu menangkap radikal bebas dan menetralkan ROS yang berperan dalam proses melanogenesis. Selain itu, flavonoid juga dilaporkan mampu menghambat aktivitas enzim tirosin yang berperan dalam pembentukan melanin. Dengan adanya dua mekanisme tersebut, flavonoid berpotensi digunakan sebagai agen depigmentasi untuk mengurangi produksi melanin berlebih pada kulit. Selanjutnya, pada mekanisme melanogenesis, proses melanogenesis itu merupakan proses pembentukan melanin yang melibatkan beberapa tahap reaksi biokimia. Pada tahap awal, enzim tirosin mengkatalisis oksidasi tirosin menjadi L-dopa, yang kemudian diubah menjadi dopaquinon. Apabila aktivitas enzim tirosin meningkat, maka produksi melanin juga akan meningkat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya hiperpigmentasi. Oleh karena itu, penghambatan aktivitas enzim tirosin menjadi salah satu strategi yang banyak digunakan dalam pengembangan agen pencerah kulit.
Selanjutnya, pada hasil aktivitas senyawa, jadi berdasarkan hasil penelitian, beberapa senyawa flavonoid yang berhasil diisolasi dari ekstrak metanol pucuk mirisin africana menunjukkan aktivitas biologis yang cukup baik. Senyawa rutin dan mirisetin 3-OA alkyl rhamnovirosa memiliki aktivitas penghambatan tirosin dengan nilai LC50 masing-masing sebesar 0,13 dan 0,12. Selain itu, senyawa tersebut juga menunjukkan aktivitas antioksidan dengan nilai LC50 berkisar antara 1,90 hingga 3,90 mikrometer. Hasil ini menunjukkan bahwa flavonoid yang terkandung dalam tanaman ini memiliki potensi sebagai inhibitor tirosin sekaligus sebagai antioksidan. Selanjutnya, pada metode isolasi senyawa, jadi proses isolasi senyawa flavonoid dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu preparasi bahan tanaman, ekstraksi, fraksinasi, serta pemisahan dan pemurnian. Tahapan ini tuh bertujuan untuk memisahkan senyawa berdasarkan sifat fisikokimia, terutama tingkat kepolarannya, sehingga dapat diperoleh senyawa dalam bentuk yang lebih murni untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Sebelum proses ekstraksi dimulai, bahan tanaman dipersiapkan terlebih dahulu dalam bentuk simplisia kering, simplisia pucuk merisin africana yang telah dihaluskan kemudian ditimbang sebanyak 2,3 kg sebagai bahan awal dalam proses ekstraksi. Proses ekstraksi, pada proses ini tuh sebanyak 2,3 kg Simplicia pucuk mirisin africana diekstraksi menggunakan pelarut metanol sebanyak 5 liter. Proses ekstraksi dilakukan menggunakan rotary shaker selama 3 hari untuk memaksimalkan pelarutan senyawa metabolit sekunder, terutama senyawa polar hingga semipolar seperti flavonoid. Setelah itu, filtrat yang diperoleh yang sudah disaring kemudian diuapkan menggunakan tari evaporator hingga diperoleh ekstrak metanol kental sebanyak 88 gram yang setara dengan 3,83% dari bahan dari berat bahan kering. Selanjutnya, fraksinasi ekstrak. Ekstrak etanol yang diperoleh sebanyak 88 gram terlebih dahulu dilarutkan kembali dalam etanol, kemudian disuspensikan ke dalam air suling untuk membentuk sistem dua fase. Proses suspensi ini bertujuan agar senyawa dapat dipartisi secara optimal pada tahap selanjutnya. Selanjutnya dilakukan proses fraksinasi secara bertingkat menggunakan pelarut dengan tingkat kepolaran yang berbeda, yaitu petroleum ether, kloroform, etil asetat, dan N-butanol. Proses partisi ini bertujuan untuk memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan kepolarannya, sehingga senyawa nonpolar hingga polar dapat terpisah ke dalam fraksi masing-masing. Hasil fraksinasi menunjukkan bahwa fraksi etil asetat memiliki aktivitas penghambatan tirosin yang paling tinggi dibandingkan fraksi lainnya. Oleh karena itu, fraksi etil asetat dipilih untuk dilakukan pemisahan lebih lanjut menggunakan pendekatan Bioside-Guide Fractionation. Selanjutnya, pada pemurnian dan KLT, fraksi etil asetat kemudian itu dipisahkan menggunakan kromatografi kolom silika gel. Selama proses pemisahan dilakukan pemantauan menggunakan kromatografi lapis tipis untuk melihat pola bercak dari masing-masing fraksi. Fraksi yang memiliki pola bercak yang sama kemudian digabungkan, sedangkan fraksi yang berbeda dipisahkan lebih lanjut hingga diperoleh senyawa dalam bentuk kristalat murni. Lalu selanjutnya pada karakterisasi senyawa, senyawa hasil isolasi dari ekstrak metanol pucuk mirisin africana kemudian dikarakterisasi menggunakan metode spektroskopi yaitu UV visible, HNMR, dan CNMR untuk memperoleh gambaran struktur senyawa. Jadi, analisis UV visible menunjukkan adanya dua pita serapan khas flavonoid, yaitu pita 1 pada daerah 300 hingga 380 nanometer yang berkaitan dengan cincin B, serta pita 2 pada daerah 240 hingga 280 nanometer yang berkaitan dengan cincin A. Selanjutnya, analisis HNMR menunjukkan adanya sinyal proton aromatik pada sigma 6 hingga 8 ppm yang menandakan keberadaan cincin fenolik serta sinyal pada sigma 3 sampai 5 ppm yang mengidentifikasi
adanya gugus gula pada senyawa. Data CNMR digunakan untuk mengidentifikasi kerangka karbon, termasuk karbon karbonil dan karbon aromatik. Kombinasi data tersebut mendukung bahwa senyawa yang diperoleh merupakan golongan flavonoid. Selanjutnya pada identifikasi struktur, berdasarkan hasil hasil analisis spektroskopi, senyawa yang berhasil diidentifikasi merupakan flavonoid glikosida seperti rutin dan myostatin 3-O-alpha L-rhamnopiranosid. Jadi penentuan struktur dilakukan dengan menginterpretasikan data spektrum yang diperoleh serta membandingkannya dengan data literatur yang telah dilaporkan sebelumnya. Berikut adalah hasil senyawa yang diperoleh. Selanjutnya, aktivitas dan molekular docking. Senyawa flavonoid hasil isolasi dari Myrisine africana tidak hanya diuji secara in vitro terhadap enzim tirosin, tetapi juga diuji pada tingkat sel untuk melihat pengaruhnya terhadap proses melanogenesis. Pada gambar ditunjukkan hasil pengamatan saat menggunakan metode imunofluoresensi. Pada gambar A, pada kondisi kontrol terlihat adanya transfer melanosom dalam jumlah normal dari melanosit ke sel sekitarnya. Sedangkan pada gambar B itu, pada sel yang distimulasi dengan alfa MSH, terjadi peningkatan transfer melanosom yang ditandai dengan intensitas sinyal yang lebih tinggi, yang menunjukkan peningkatan proses melanogenesis. Sebaliknya, pada gambar C, pada sel yang diberi perlakuan ekstrak Myrisine africana, terlihat penurunan jumlah melanosom yang ditransfer. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa dalam ekstrak mampu menghambat proses transfer melanin antar sel, sehingga berpotensi menurunkan pembentukan pigmen pada kulit. Selain itu, dilakukan juga analisis molecular docking untuk mengetahui interaksi senyawa flavonoid dengan enzim tirosin pada tingkat molekular. Hasil analisis menunjukkan bahwa senyawa mampu berikatan dengan sisi aktif enzim melalui interaksi dengan residu asam amino serta ion logam Cu2+ yang terdapat pada pusat aktif enzim. Interaksi tersebut menyebabkan terhambatnya proses oksidasi tirosin menjadi L-dopa, sehingga menghambat jalur biosintesis melanin. Hasil ini itu sejalan dengan uji aktivitas biologis yang menunjukkan bahwa senyawa flavonoid memiliki potensi sebagai inhibitor tirosin. Simpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini, ekstrak metanol pucuk Myrisine africana mengandung senyawa flavonoid yang berhasil diisolasi melalui tahapan ekstraksi, fraksinasi, dan pemurnian menggunakan metode kromatografi. Senyawa yang diperoleh seperti rutin dan myristatin 3-O-alpha Rhamnopiranosid menunjukkan aktivitas biologis sebagai antioksidan dan inhibitor enzim tirosin dengan nilai IC50 yang cukup kuat. Hasil uji pada tingkat sel menunjukkan bahwa ekstrak mampu menghambat transfer melanin, sedangkan analisis molekular docking menunjukkan adanya interaksi senyawa dengan sisi aktif enzim tirosin. Dengan demikian, flavonoid dari Myrisine africana berpotensi dikembangkan sebagai agen depigmentasi alami melalui mekanisme penghambatan melanogenesis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan yang saya sampaikan atau dari pembahasan saya yang kurang. Eh, s- Mohon maaf sebelumnya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.